kita sambil menunggu Bapak Sucipto sama Mas Saidnya. Halo, Halo Pak Sucipto, selamat pagi. selamat pagi. Sehat Mas Ipun? Alhamdulillah, Bapak Sucipto sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh, Mas ini mana? Masih mungkin Mas, masih bersiap-siap Pak. baik. Ya. Sambil menunggu. Hmm, Sambil menunggu Mas Said, kita ucapkan selamat datang yang barusan bergabung. Ini berarti itu Pak ya, apa itu namanya nggak di IG UT Surabaya sendiri? Gimana? Nggak di nggak di Instagram UT Surabaya sendiri? Atau di Instagramnya Pak Sucipto? Bentar. Iya, saya pakai ini, Uti Surabaya. Oh, berarti yang saya undang juga UT juga Pak ya? Gimana? Saya undang juga ya Instagram UT Surabayanya. Tadi kan yang diundang saya kan atas nama ini toh, atas nama Uti Surabaya toh. Dari Sorry, sorry, sorry. Sebentar, sebentar. Saya iya iya dikeluarkan dulu pakai Uti Surabaya. iya iya Saya siap 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 keluar dulu ya. siap. Maaf ada salah server. Ini ya. Iya. Iya, salah tadi. Iya, iya, saya lupa juga langsung ngundang Pak Sucipto. Iya, nggak apa-apa. Sambil nunggu Mas Saidnya. Ya, kita sambil nunggu ini Mas Said, Mas Said. Apa langsung dimulai atau gimana Pak? Nggak apa-apa, sambil lalu menunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT Surabaya, sahabat UT yang dimanapun kalian berada. Kita sedang di acara ngobrol santai ala mahasiswa UT Surabaya dengan tema mengenal lebih dekat UT Surabaya, yaitu lebih tepatnya mengenal lebih dekat UKM UT Surabaya dan dampak pandemi terhadap kegiatan mahasiswa. Eh, di di ngobrol santai hari ini kita dinarasumberi oleh Ketua UKM UT Surabaya, tapi masih menunggu. Sambil menunggu, kita perkenalan dulu. Ada penanggap kita, Bapak Sucipto dari dosen pariwisata Fakultas Ekonomi UT Surabaya. Salam kenal Pak Sucipto. Salam kenal. Terima kasih Mas Saiful. Itu Mas Noval Ya. sudah siap katanya. Oh, sudah siap. Sudah. Ya.
Mas nafasnya bentar ya. Oke, tadi kita sudah perkenalan dengan Pak Sucipto selaku dosen pariwisata Fakultas Ekonomi UT Surabaya, dan di moderatornya saya sendiri Muhammad Saiful dari Prodi Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT Surabaya. Sambil nunggu kita sambil nunggu itu ya, ketua UKM kita sendiri. Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam Mas Saiful. Waalaikumsalam. Nah, ini yang Cakep di ya, Mas. narasumber kita sudah bergabung di live kita, yaitu Ketua UKM UT Surabaya, Muhammad Said dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UT Surabaya. Selamat pagi Mas Said. Ya, selamat pagi juga. Nah, pembahasan kali ini yaitu kita ulangi lagi pembahasan kali ini mengenal lebih dekat UKM UT Surabaya dan dampak pandemi terhadap kegiatan mahasiswa. Untuk UKM UT Surabaya sendiri, apa sih tujuan dibentuknya itu? Dari Mas Said atau Pak Sucipto yang menjawab? Biar Mas Novel dulu ya. Oh, siap. Boleh. Jadi kan kita kembali sedikit ke belakang kan kayak gitu. Sebelumnya sebelum menyampaikan lebih panjang ya mungkin ada baiknya kayak gitu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sucipto, Pak Sulistiono dan bapak-bapak yang lain yang mungkin ikut andil gitu dalam pemilihan UKM ini. Sebenarnya kan awalnya saya juga tidak menyangka kayak gitu kan terpilih sebagai ketua UKM kayak gitu. Yang memimpin teman-teman sekalian kayak gitu. Sebenarnya kan UKM ini kan baru kayak gitu, baru dimunculkan, baru dibuat pada tahun-tahun ini karena kan kebanyakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Surabaya sendiri kan banyak bekerja semua. Jadi kita menilik kembali bagaimana peluang waktu yang bisa dihasilkan dari mahasiswa itu. Ya kebetulan kan kita dari lomba, awalnya kan dari lomba kayak gitu, dari lomba yang kita ikuti kayak gitu. Akhirnya kita yang gak terpikir awalnya memang dari lomba apa nih kegiatan kita gitu setelah lomba ini. Dan kita cuma niat awal itu cuma ikut lomba kayak gitu. Masa harus berhenti sampai di situ gitu, di situ doang kayak gitu. Ya mungkin ini juga idenya Pak Sucipto mungkin sudah lama juga kayak gitu. Sudah lama merencanakan mengadakan kegiatan kayak gini. Saya cukup berterima kasih sih, cukup bangga kayak gitu, bangga sebagai mahasiswa Universitas Terbuka kayak gitu. Kita kan di Universitas Terbuka sendiri belajar mandiri kayak gitu, belajar mandiri. Bukan tidak mungkin kita yang belajar mandiri ini nggak bisa gitu sesukses dan sehebat orang kampus-kampus di luar sana kayak gitu. Dan bahkan kan kita berkat
belajar sendiri kayak gitu kan kita punya mindset yang bagus nih. Oh, ternyata dengan belajar sendiri pun dengan dibantu materi-materi oleh dosen, dibantu oleh materi-materi online kayak gitu, buku, modul, kita tetap bisa belajar kayak gitu, tetap bisa meluangkan waktu, tetap bisa memperoleh EPK yang bagus kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman semua yang di universitas terbuka, entah yang baru, entah yang lama, kayak itu jangan merasa putus asa gitu kuliah di universitas terbuka. Bahkan universitas terbuka ini kan dapat bersaing dengan kampus-kampus lain. Kita juga bisa ikut lomba kayak gitu. Terkait apa sih makna UKM itu sendiri bagi saya gitu. UKM itu bagi saya kan, bagi saya sendiri dulu nih, bagi saya sendiri UKM itu sebagai wadah menyampaikan apresiasi, inovasi, dan kreativitas saya gitu. Mungkin kan kalau nggak adanya organisasi ini kita nggak mungkin nih bisa menyalurkan bakat-bakat kayak kita gitu. Ya memang kan ini masih baru gitu, bukan tidak mungkin ke depannya ini akan lebih besar gitu. Kita bisa membangun lebih baik membangun lebih baik lagi. Dari yang saya dapatkan di sebelum pembentukan UKM ini pernah disampaikan juga sama kemungkinan Pak Sulistiono selaku penanggung jawab kemahasiswaan. Di situ kan beliau juga menyampaikan bahwasanya fungsi pembentukan UKM ini kan yang pertama itu mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Nah, jadi di tengah sibuknya pekerjaan kita ini, kita juga punya bakat nih, bakat. Terus kemana nih kita menyalurkan bakat-bakat kita ini nih? Kita tahu semuanya itu bekerja, cuman ada bakat yang terpendam dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka ini, yang akhirnya tanpa adanya organisasi ini, tanpa adanya wadah, akhirnya kan bakat itu hilang dengan sendirinya. Jadi hilang sama sekali kayak gitu. Kecuali kan memang sudah punya kegiatan gitu dengan bakatnya sendiri kayak gitu. Ya kan pertama tadi itu. Jadi sebagai wadah bakat minat mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya terutama. Ya kalaupun ada dari unit-unit yang lain kayak gitu yang mungkin bergabung dengan organisasi ini, ya juga syukur alhamdulillah kayak gitu. Ya mungkin suatu kebanggaan kayak gitu kita bisa mengawali kayak gitu, mengawali sebagai organisasi pertama yang membangun UKM di Universitas Terbuka. Terus yang kedua itu mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan gitu. Yang kedua itu tadi mengembangkan kreativitas dan kepekaan daya kritis. Jadi di organisasi itu kan kita tahu sendiri kita dilatih sebagai pemimpin kayak gitu, memimpin. Jadi bukan hanya ketua kayak gitu sebagai pemimpinnya. Jadi semua yang ada di anggota itu sebagai pemimpin. Jadi tidak ada batasan, oh ini anggota, saya sebagai ketua gitu, saya petingginya. Oh enggak gitu. Kita semua itu pemimpin. Entah itu kita semua mungkin juga ada kekeliruan gitu. Enggak mungkin kita berpikir sendiri dalam membangun UKM itu. Namanya organisasi kan dibangun bersama, dibangun dengan gotong royong, dibangun dengan rasa musyawarah kayak gitu. Jadi kita saling bertukar pendapat, saling menyampaikan, saling mengkritisi apa yang akan kita jalankan ke depannya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, kita tahu sendiri kan seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwasanya Universitas Terbuka itu terlihat nih terbatas kayak gitu. Kita terbatas karena banyaknya mahasiswa yang mungkin
pekerja dan mereka kan dibatasi oleh tanggung jawab mereka masing-masing kayak gitu, tanggung jawab mereka masing-masing, dan itu punya alasan tersendiri deh bagi mereka. Ada yang masih bisa beraktivitas kayak gitu, ada yang terbatas aktivitasnya, mungkin juga mereka kan bergantung kepada pekerjaannya kayak gitu untuk membiayai kuliahnya sendiri kayak gitu ya. Itu sih yang saya dapatkan gitu dari apa sih fungsi pembentukan OKM itu. Mungkin lebih jelasnya itu disampaikan oleh Pak Sucipto. Monggo Pak Sucipto. Ya, baik, Pak. Terima kasih Mas Saiful, Mas Noval. Sebelum saya ngobrol itu, di sini ada yang nyapa nih. Ada Fikri Al-Musa, kemudian ada Mbak Usna. Ya, Waalaikumsalam ya. Saya sampaikan dulu, Mbak Usna Ar-Rahma ini Ponorogo. Dia itu, jadi betul ya, Mbak Usna ini penulis. Dia pernah bikin puisi kalau tidak salah ya Mbak Usna. Dan puisinya itu bagus begitu loh. Dia kalau tidak salah juga menjadi salah satu cipta puisi terbaik. Nah, potensi-potensi ini di UT yang tidak banyak diketahui begitu loh. Dan memang susah untuk menyampaikan kemana begitu. Banyak teman-teman mahasiswa yang memang bingung begitu, harus kemana. Maka waktu itu saya bersama tim kemahasiswaan, ada manajernya, karena kemahasiswaan itu ada di BBLBA. Ada Pak Dwi waktu itu, kami minta izin. Kemudian PJ kemahasiswaan itu ada Pak Sulis, beliau ketuanya. Kalau saya kan anggota. Kemudian ada Tiara, ada Ibu Tiara, dosen bahasa Indonesia di PGSD. Berembuk, kemudian kami minta izin ke Ibu Direktur UT Surabaya bahwa tujuan kami adalah untuk menampung bakat dan minat mahasiswa UT Surabaya, walaupun memang masih belum maksimal ya, karena waktu itu kita masih ingat ya Mas Saiful dan Mas Nopal, pas pembentukan itu kemudian kan kita corona langsung ya. Benar, iya betul. Jadi kegiatan untuk outlet ya saya. Kita sempat mau merancang ADART-nya begitu, tapi ya walaupun memang tidak melulu persoalan corona begitu. Makanya karena memang teman-teman juga padat secara kegiatan, karena tidak hanya kuliah tapi juga bekerja. Tapi satu hal yang saya menjadi catatan saya adalah teman-teman itu punya semangat yang tinggi. Dan awal mula sekali kita masih ingat waktu itu ketika proses seleksi untuk mengikuti lomba cerdas cermat yang dilakukan oleh BPK. Itu awal mula, dan ketika perlombaan itu saya bilang ini bukan persoalan kalah menang, tetapi teman-teman berproses. Waktu itu kita sholat duhur bersama, kemudian setelah sholat itu kita ngobrol-ngobrol kan, Pak gimana ini dan itu. Waktu itu juga ada Mas siapa itu? Mas Abu. Ade. Mas Abu sama Mas Ade. Ya. Luar biasa ininya, dia juga akuntan sebenarnya, dan dia sering terjun ke masyarakat. Nah, dari situlah kemudian ide itu muncul untuk membentuk sebuah wadah ruang aktivitas mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Setelah itulah kemudian ini. Nah, itu hal ihwalnya kemudian muncul tentang UKM. Kemudian saya mau bercerita sebelum dilanjut pertanyaannya oleh Mas Saiful. Ada dua yang ingin saya ceritakan. Yang pertama adalah potensi mahasiswa universitas terbuka. Potensinya apa? Dia berkualitas mulai dari lokal, nasional, regional ya, lokal, regional, nasional sampai internasional. Cuma lagi-lagi itu tidak terdata secara rapi. Kenapa?
Dan itu sebenarnya PR juga buat saya, buat tim kemahasiswaan Universitas Terbuka. Salah satu contohnya adalah salah satu mahasiswa, saya lupa namanya karena waktu itu belum ke save, tapi barusan saya lihat ininya apa, record chatnya di WhatsApp itu karena cepet ya. Jadi dia ada enam delegasi dari Indonesia. Salah satunya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Datang kemana? Acara konferensi global conference yang diadakan di Kuala Lumpur pada waktu itu. Dia waktu itu japri saya, Pak, saya mau minta surat keterangan bahwa saya mahasiswa UT, saya mau ngikut acara global conference yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Saya bilang, kamu enggak butuh dana, saya bilang. Enggak, Pak, saya cuma butuh surat keterangan aja begitu. Oh, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya atlet taekwondo. Dia juara nasional, juara 1 nasional di Banyuwangi waktu itu, kemudian internasional. Jadi itu yang terdetek, yang tidak terdetek banyak begitu loh. Jadi yang tidak terdetek banyak. Maka dari itu dengan UKM ini untuk memudahkan kita, artinya tim kemahasiswaan UT Surabaya, sehingga teman-teman yang ada di luar di sana itu kita bisa tampung begitu. Ya, bisa tampung. Yang terakhir itu siapa namanya ya? Ada 2 cewek. Yang satu itu yang dulu kita ngobrol ya, Mas Saiful, yang Mbak Dwi itu yang mau ngikuti duta lingkungan begitu ya. Katanya itu masih Maret begitu. Kemudian kemarin ada lagi, dia juara 1 kalau tidak salah di bidang kepenulisan apa-apa gitu ya, juara begitu. Nah, dan informasi bagusnya adalah bagi teman-teman yang sering mendapatkan prestasi, tolong hubungi UT Surabaya. 1, karena itu bisa diajukan untuk dapat beasiswa, sehingga teman-teman bisa free untuk pembayaran SPP-nya. Dan ini tidak banyak teman-teman mahasiswa yang tahu terkait dengan hal itu. Semoga ke depan dengan acara begini, mahasiswa UT Surabaya itu ketika mengikuti lomba, konfirmasi ke kami. Atau paling tidak email. Sekarang kan sudah aktif sekali ya media sosialnya. Bisa melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bisa mention di situ atau DM begitu ya di Instagram. Insya Allah akan direspon oleh tim. Kemudian, yang kedua, bahwa di Universitas Surabaya khususnya, itu kan banyak lomba-lomba, baik lomba yang sudah terjadwal secara periodik per tahun itu, ya, mulai dari misalnya MTQ, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian debat bahasa Inggris, catur, itu yang di luar desain begitu, kemudian pembelajaran, itu banyak, dan itu tidak banyak diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Kemungkinannya adalah mahasiswa tidak mengetahui, 1, yang kedua tidak mendapatkan akses informasi itu. Itu tujuan kami mengadakan kegiatan seperti ini. Di kegiatan internal UT sendiri, Mas Noval kan kemarin ngikuti ya, di sport seni itu salah satunya kemarin adalah Mobile Legend. Mas Saiful karena kemarin sibuk dengan pramuka kayaknya, ya. Jadi saya berharap Mas Saiful sebenarnya bisa ikut yang MC, ya. Karena Mas Saiful punya bakat di MC-nya itu gitu loh. Mudah-mudahan nanti, biasanya itu sekitar Juli kalau di sport seni itu. Juli itu sudah nanti ada pengumuman untuk diikuti, dan biasanya kita akan ada pengumuman kepada mahasiswa, dan itu lumayan. Kemarin ya dapat kaos kan minimal ya Mas Noval. Betul Pak, dapat kaos kemarin, alhamdulillah. Dapat kaos, terus dapat kaos. Tapi kalau yang juara dapat penghargaan ya. Selain dapat kaos, itu dapat uang penghargaan
dari UT Surabaya. Salah. Dari UT Surabaya. Maka dari itu saya pengen mengajak kepada seluruh teman-teman mahasiswa UT Surabaya yang ada di 18 kota kabupaten itu bisa mengikuti dan berpartisipasi di setiap kegiatan, baik itu lomba yang diadakan oleh UT sendiri maupun perguruan tinggi lain dan kementerian. Dan yang terakhir sebelum ke pertanyaan selanjutnya, dekat-dekat ini itu nanti akan ada pengumuman atau untuk lomba, bukan lomba ya sebenarnya, program kreativitas mahasiswa itu dalam hal penulisan yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti. Kalau dulu kan kementerian sendiri kan Dikti ya, sekarang kan masuk gabung di Kemendikbud. Itu untuk PKM itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Nanti mohon teman-teman disiapkan, paling tidak dicari dulu informasinya tentang PKM itu apa begitu. Barangkali itu ya sebagai pengantar awal dan untuk mengawali perbincangan ngobrol santai kita hari ini. Begitu Mas Saiful. Oh, baik. Jadi UKM ini tujuannya yaitu untuk menyalurkan bakat minat dari mahasiswa UT sendiri ya Pak ya. Berarti jadi jangan ragu lagi, meskipun terhambat oleh pekerjaan, meskipun terhambat oleh kegiatan yang lain, tapi ingin menyalurkan bakat minat kalian bisa gabung ke UKM UT Surabaya ini. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah untuk kan kalau di UKM kampus konvensional lainnya kan ada UKM bulu tangkis sendiri, UKM sepak bola sendiri. Nah untuk UKM UT Surabaya sendiri apa sih kayak bidang-bidangnya itu apa saja gitu? Mungkin Pak Sita atau Mas Said ada tanggapannya? Ada yang bisa? Oke. Itu kan tadi ada dari sebelumnya ya, sebelum saya jawab itu ada dari teman-teman tadi yang bertanya, di sport seni itu apa sih katanya kayak gitu. Ini nanti mungkin ya akan dilengkapi sama Pak Sucipto kayak gitu. Jadi di sport seni itu biasanya itu kan diadakan di pertengahan tahun dan itu biasanya diadakan dengan bersamaannya ulang tahun Universitas Terbuka. Nah, itu diadakan di sport seni. Nah, dalam di sport seni itu dibuat seperti lomba dengan berbagai macam bentuk lomba. Nah, di situ pesertanya ini diikuti oleh seluruh universitas terbuka di berbagai daerah kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini memang kita ikut di sport seni, tapi kemarin itu cuman via online kayak gitu, via online semua, rata-rata sih via online, via media sosial semua. Biasanya dari yang pernah disampaikan ini dosen-dosen yang lain dari pihak pihak Universitas Terbuka Surabaya sendiri itu biasanya diadakan secara langsung kayak gitu, dan mahasiswa dari seluruh daerah ini diseleksi dan mereka semua yang terbaik, yang terpilih diikutkan, entah itu dari seni, keolahragaan maupun dari lomba penulisan kayak itu, dengan berbagai macam bentuk tadi. Kalau untuk seperti yang Mas El tadi kan nanya apakah PUBG diadakan di sport ini. Nah, kalau itu saya belum tahu kayak gitu, dan game Mobile Legends itu sendiri kemarin itu kebetulan baru sama sekali baru ya, betul ya Pak Sucipto ya, lomba itu masih mungkin baru kayak gitu karena online ya Pak ya, mungkin karena online dan
semenjak pandemi kan harus disuruh online kan, harus disuruh itu dari jarak jauh. Mungkin karena itu terciptalah Mobile Legend itu mungkin. Jadi Dispor Seni itu kepanjangannya itu diskusi ilmiah, pekan olahraga dan seni. Nah, ada apa saja kegiatannya? Ada 16 kegiatan. Ya, karena ada teman-teman yang tanya tuh. Coba saya lihat. Ini olahraganya apa aja? Kemudian ini Mas Saiful boleh bentar, saya lihat. Dispor Seni itu apa saja? Maka dari itu saya jawab. Sekali lagi, kan banyak yang belum tahu Dispor Seni itu apa. Satu, kepanjangannya adalah diskusi ilmiah, pekan olahraga dan seni. Dan itu berjalan 1 minggu. Kegiatannya satu minggu. Dan biasanya acara puncaknya dibarengi dengan pas ulang tahun universitas terbuka. Jenis lombanya ada apa saja nanti? Ini teman-teman nanti ya. 1 itu debat online bahasa Inggris, ya. Yang kedua MC, ya. Yang kemarin Mas Saiful gagal. Semester ini jangan gagal lagi, ya. Semoga tidak ada, karena ini kemarin kan baru diangkat wali kelas ya, sebagai wali kelas. Betul Mas Saiful? Alhamdulillah, iya benar, alhamdulillah Pak. Sibuk ngisi rapot katanya. Mudah-mudahan nanti tugasnya enggak banyak begitu. Kemudian yang ketiga itu tilawatil Quran. Alhamdulillah tahun kemarin 2020 untuk tilawatil Quran UT Surabaya juara 2. Mudah-mudahan tahun 2021 juara 1 ya. Selisihnya sedikit kok kemarin itu, cuma beda koma aja ya. Jadi seandainya waktu itu kan mentornya itu kan Pak Damai, dosen sosiologi ya, dosenmu ya. Kemarin itu coba dia bisa 1 lagu aja, 1 lagu lagi, kan ada macam-macam tuh kan ya. Mas Noval lebih paham. Ada nambah 1 lagi aja dia menang. Jadi minimal kan 4 kalau tidak salah, 3 apa ya? Dia nyanyikan, dia melakukan 4. Coba ditambah 1 lagi gitu, itu juara 1. Ya, jadi luar biasa. Kebetulan waktu itu mahasiswa dari Pokjar Mojokerto kalau tidak salah. Kemudian yang keempat, lomba karya tulis ilmiah. Ini yang masih belum. Mudah-mudahan ada peningkatan ya. Kemudian ada poster edukatif. Poster edukatif kita juga dapat ini, yang poster edukatif dapat ya, kita juara ya. Kemudian ada tagline UT. Tagline UT kita masih belum. Kemudian yang ke-7 ada testimoni UT ya. Yang ke-8 kisah inspiratif. Kemudian ke-9 ada seni foto. Kemudian ke-10 itu seni tari. Seni tari waktu itu diwakili dari Pokjar Sidoarjo ya. Tapi belum rezeki kita. Kemudian seni tari, kemudian seni suara. Seni suara kita ngirim 2, tapi juga masih belum ya. Jadi perlu latihan lagi. Kemudian paduan suara juga yang ngirim dari Pokjar Waru. Kemudian film pendek. Kemudian TIK. TIK itu kita dapat ya. TIK kita juara 2. Kemudian Mobile Legend ya. Mobile Legend salah satu pesertanya adalah Mas Noval, ketua UKM kita. Kemudian yang ke-16 catur online. Cuma sayang waktu itu catur online DO ya. Jadi dia tidak ya gugur karena dia tidak, ketika pas pelaksanaannya itu tidak datang gitu loh. Eman sekali. Ini nih Mas Elva, tagline UT ya, itu ngapain? Ya tagline UT itu kayak bikin kata-kata begitu, yang kayak misal kalau UT sekarang tagline-nya kan making
education open to all begitu kan? Yang serupa tentang itu. Jadi bikin tulisan yang itu bisa menjadi tagline, slogan begitu bahwa UT itu bagaimana begitu. Waktu itu ada yang tagline itu Mas Eksan, making higher education open to access begitu. Ada waktu itu. Besar harapan kami di ajang-ajang begini, di ajang-ajang perlombaan, baik perlombaan disperseni yang dilakukan oleh UT itu sendiri maupun kampus-kampus yang lain itu perlu diikuti. Yang lumayan aktif itu ada, saya sebutkan aja, yang lumayan aktif itu dari Gresik itu tiba-tiba lupa ya saya namanya ya. Mas ya Allah. Iya dia yang menang juara TIK nomor 2 waktu itu. Ya Allah, orangnya aktif dan pinter memang. Dia lumayan kemampuan IT-nya. Kemudian dia di Gresik. Kemudian ada juga di Bojonegoro, namanya Bu Nurwatin. Dia aktif juga di perlombaan. Terakhir itu saya dampingi Mbak Nurwatin itu ngikuti LMS tentang ini simulasi mengajar. Tentang simulasi mengajar. Jadi jadi saya tekankan jangan berharap juaranya, yang penting ikut aja dulu, aktif aja dulu. Nanti kita berproses begitu. Insya Allah lambat laun itu. Ternyata begitu kita jelaskan begini, pasti teman-teman mahasiswa, oh iya ya ternyata UT itu banyak lomba-lomba dan kegiatan yang bisa diikutkan begitu ya. Oke, itu Mas Saiful. Ya, yang penting diperbanyak pengalaman ya Pak ya. Jadi jangan mengejar juara atau tidaknya. Sama ini kemarin. Kenapa kok saya ingin sekali UKM ketika dievaluasi proses seleksi Mawapres mahasiswa berprestasi, kelemahan kita adalah satu, di pengalaman keorganisasian itu tidak ada sama sekali. Coba tanya Mbak Panhar nanti. Kalau IPK, kemudian tulisan ini, itu ada. Tapi ketika misal juara ini, juara itu, begitu kan, itu ada begitu. Tapi pengalaman kepemimpinan itu tidak ada. Itulah kenapa. Ya, dan kita sebenarnya punya PR dan itu wajib sebenarnya untuk dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Apa namanya? Kita itu harus punya latihan kepemimpinan tingkat dasar, namanya LKMTD. Ya, LKMM tingkat dasar. Dan itu setiap mahasiswa yang ingin melakukan jenjang karir itu wajib, dan sebenarnya kampus itu perlu melakukan itu. Kita tidak perlu seperti itu, mungkin karena sekarang itu online. Ayo kita bersama-sama, ada Mas Saiful, Mas Noval, Mbak Puput, dan seluruh tim UKM, kita pelan-pelan nanti kita mengadakan itu gitu loh. Tapi perlu dukungan dari teman-teman semua begitu. Jadi pekerjaan saya juga ringan, Mas Noval juga ringan, Mas Saiful juga ringan. Nanti mungkin bisa dilakukan secara online tentang pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Tidak masalah, kita seperti yang kita diskusikan tadi Mas Noval di awal, kita pasti dicoba itu. Misal kita punya ide tentang sekolah kewirausahaan UT Surabaya misalnya, atau kita nanti juga bikin bagaimana untuk pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa, karena itu penting. Siapa nanti yang akan mengisi pos-pos kepemimpinan di masa-masa yang akan datang? Kalau bukan generasi-generasi muda. Persoalannya apakah generasi muda ini sudah disiapkan dengan matang untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin? Pemimpin itu tidak melulu di kepemerintahan, tetapi di sekolah misalnya. Mas Noval ini kan HRD di Al-Azhar begitu. Siapa yang tidak kenal Al-Azhar toh?
Jadi harus disiapkan yang matang generasinya sehingga kualitas kepemimpinannya esok itu lebih bagus begitu. Bagaimana mengatur manajerialnya, mengatur sumber daya manusianya begitu. Kan itu butuh latihan. Kalau katanya orang Jawa itu bukan mak bedunduk langsung jadi begitu. Kan tidak abrak-abrak gitu kan. Benar. Saya harapan itu ya banyak sebenarnya mimpi-mimpi saya yang ingin saya curahkan, tetapi juga saya tidak bisa memaksa banyak karena memang kondisi teman-teman itu selain kuliah kan juga bekerja itu untuk menghidupi dirinya sendiri dan membiayai perkuliahan kan begitu. Jadi saya tidak muluk, saya sampaikan ke Mas Noval tadi, tapi kita pelan-pelan aja. Kalau perlu nanti saya pikirkan gimana yang ini ya, yang free begitu, tapi tidak mengurangi kualitas. Ya betul, jadi Pak. semua tidak berbayar begitu. Nanti insya Allah saya carikan kolega-kolega yang memang sefrekuensi dengan kita. Barangkali itu, Mas Saiful. Ya sedikit menambahkan kayak gitu kan. Harapan saya sih kepada teman-teman kan mungkin terutama kan Jawa Timur kayak gitu. Gak salahnya gitu ikut OKM kayak gitu. Entah yang memang masih ada selang waktu kayak gitu. Kalau memang ada masih selang waktu nggak apa-apa ikut aja OKM kayak gitu. Mungkin dengan adanya teman baru mungkin kita bisa terbantu kayak gini kan. Dengan keadaan OKM yang sekarang ini kan rata-rata ini teman-teman ini pada sibuk semua kayak gitu. Dan itu akhirnya apa yang kita rencanakan, kegiatan-kegiatan yang ingin kita laksanakan itu makin mundur dan baru terlaksana hari ini kayak gitu. Nah, gak apa-apa gitu bagi teman-teman terutama ya. Ini ada Bu Direktur ya. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih Bu. Mak kegiatan kami. Itu Ibu merespon bagus belajar dan terus belajar. Terima kasih Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, semoga lebih baik gitu OKM-nya dengan doanya Bu Suparti ya. Dengan respon ya. Untuk UKM kan setiap organisasi itu pasti kan ada visi misinya tersendiri. Jadi apa visi misi UKM kita itu, Mas Said? Ya untuk visi misi sendiri ya, visi misi itu kita membuat visi misi itu kan berdasarkan ini bukan apa ya, bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri kayak gitu. Ini berdasarkan hasil musyawarah bersama teman-teman OKM semua. Jadi gitu kita nggak serta merta gitu membuat visi misi, membuat logo kayak itu tanpa ada makna di dalamnya kayak gitu. Nah, kita pun harus menyesuaikan itu. Jadi semisal nih periode ini dengan periode berikutnya, oh ini yang telah dibuat, yang telah dibangun hari ini bisa berjalan di depannya kayak gitu, ke depannya, dan bahkan lebih berjalan lebih baik lagi, lebih besar lagi kayak gitu, lebih luas kayak gitu. Untuk visi misi kan pertama itu dari visi sendiri tidak jauh berbeda dengan fungsi pembentukan OKM, tidak terlalu jauh kayak gitu. Visinya sendiri sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, bakat, minat, dan mewujudkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, berprestasi, dan unggul. Nah ya seperti yang Pak Sucipto sampaikan tadi, banyak dari mahasiswa universitas terbuka itu yang punya prestasi bagus, bahkan tanpa kita sadari kayak gitu, mereka pernah mengikuti lomba ini, pernah mengikuti kegiatan ini yang berkaitan dengan prestasi kayak gitu. Cuma masalahnya itu ya itu tadi, karena kurang banyak yang tahu kayak gitu tentang aktivitas kegiatan apa saja yang dilaksanakan di universitas terbuka, akhirnya kan tertutup kayak gitu. Padahal kan universitas terbuka itu bukan hanya media belajar saja, bukan lembaga pendidik, bukan apa tuh,
bukan hanya melulu pendidikan saja, cuman aktivitas mahasiswa yang awalnya tidak terlaksana kayak gitu, bakat-bakatnya itu bisa juga ini disalurkan melalui di universitas terbuka ini. Intinya itu ya kita lebih aktif kayak gitu. Sebenarnya lebih aktif, kan banyak media sosial yang disediakan sama universitas terbuka gitu. Tinggal kitanya saja mencari gitu, membuka website-website yang sudah disediakan universitas terbuka. Di situ kan banyak informasi, banyak kegiatan-kegiatan yang disampaikan di situ. Kadang yang menjadi masalah di kita itu kita hanya fokus di informasi baru-baru ini saja kayak gitu, baru-baru yang sudah disampaikan. Padahal informasi-informasi sebelumnya itu jarang terekspos kepada kita kayak gitu. Seperti kegiatan lomba kayak tadi yang dikatakan Pak Sucipto tadi. Nah, kemudian untuk misi sendiri, misi itu kita ada 3 gitu. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk berpartisipasi mengembangkan bakat minat. Yang kedua, meningkatkan sikap kerjasama dan dedikasi dalam berorganisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan ide-ide pendapat dan kreativitas mahasiswa gitu. Ya itu tadi, makanya kan seperti yang Pak Sucipto sampaikan, kita itu perlu adanya pelatihan kepemimpinan kayak gitu. Fungsinya itu sendiri kan nanti ya buat kita sendiri juga. Kita kan sebagai UKM nih, kita nggak selamanya kayak gitu sebagai UKM kayak gitu. Nanti kedepannya juga akan berubah kayak gitu, berubah. Organisasi ini isinya juga akan berubah kayak gitu. Nah, untuk saat ini kita berharap kepada teman-teman itu, ayolah kayak gitu ikut bergabung kayak gitu, ikut bergabung. Siapa tahu kan nanti kita banyak jalur nih, entah ya terutama kan di Surabaya dulu, Surabaya Jawa Timur lah gitu, yang seluruh Jawa Timur ikut saja gitu. Nanti kita banyak jalur, jadi kita oh ini saya punya temen nih, punya teman bagus prestasinya ini gitu. Nah itu bisa disampaikan di UKM, nanti kita pun juga bisa menyampaikan langsung ke Pak Sucipto selaku ini Pak kemahasiswaan gitu. Dan Pak Sucipto kan akhirnya terbantu kayak gitu. Jadi fungsinya UKM itu ya juga itu, kita membantu aktivitas kegiatan kampus kita gitu. Sehingga kan Pak Sucipto nggak berpikir keras sih gitu sendiri. Ya itulah dari saya visi misinya. Baik. Nah, jadi apa itu? Jadi untuk mewadahi bakat minat teman-teman UT Surabaya dan UT yang lainnya ya, Mas Said. Dan ini untuk dari organisasi kita UKM kita ini, nah pasti kan ada logo. Nah, makna dari logo tersebut itu apa sih? Kok bisa kayak gitu logonya gitu? Ini cukup ini ya. Ini sebenarnya kalau saya cerita sendiri ya, yang buat logo ini yang jadi moderator kita loh. Disingkatin aja. Iya. Saya itu sebenarnya cuman mendesain gitu apa yang sesuai yang dipikirkan teman-teman. Bahkan kalau saya sendiri gitu, ini kreativitasnya lebih banyak di teman-teman anggota semua loh. Sampai ke logo aja mereka bisa menentukan kayak gitu loh, beda sendiri loh dari logo-logo yang lain. Jadi di logo itu ya seperti yang teman-teman semua kan di bagian atas kiri itu tuh kan kita sudah pakai foto pic-nya UKM kayak gitu dengan logo UKM. Di situ kan ada, kenapa sih ada lens seperti apa ya? Seperti teknologi kekinian gitu. Biasanya kan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu identik dengan lens yang berupa konduktor kayak gitu. Nah, itu kan ada, di situ kan ada di bagian atas itu ada 3 dan di bagian kanan bawah itu ada 2 lens kayak gitu. Nah, kenapa kita buat 5? Ya seperti yang kita tahu semua kan, simbol asas negara kita kan ada 5.
ya itu Pancasila kan. Ya kita tetap berpegang teguh dengan itu. Nah, makanya kan nggak serta-merta kayak gitu. Kita membuat logo UKM dengan gini aja nih gitu. Enggak gitu. Jadi tetap dengan berpacu dengan Pancasila, dengan mengikut asas-asasnya, kemudian kita balut dengan teknologi-teknologi kayak gitu. Contohnya kan online ini loh, online ini kan teknologi kayak gitu. Pada masa-masa dulu kan teknologi itu masih belum ada kayak gitu, masih belum ada teknologi secanggih sekarang itu. Makanya semakin ke depan, semakin bertambahnya tahun, ya teknologi juga semakin maju. Kita juga nggak mendustakan itu semua kayak gitu. Kita juga harus berpikir maju kayak gitu, nggak bisa berpikir ke belakang gitu terlalu. Ya apa ya, yang kata orang ya ibaratkan itu kono lah gitu, nggak bisa kita kono sekarang. Kita itu harus berpikir lebih ke depan kayak gitu. Kita nggak bisa dengan perubahan zaman itu kita tetap berpedoman dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kayak gitu. Seperti halnya teknologi kan, teknologi di masa lalu kan ya gitu-gitu aja. Kalau sekarang kita seperti dipaksa lah gitu untuk maju dengan ikut teknologi. Terutama kan dulu kalau ibaratkan di kampung saya sendiri kan dulu itu sulit teknologi itu ini ada di kampung itu. Dengan masuknya ke Surabaya kan nggak tahu nyasar ke Surabaya nih lebih terbuka pikirannya. Nah, kemudian itu di bagian kanan itu ada shape yang berwarna biru dongker, biru malam gitu loh. Itu ada makna juga Cyber University, dan warnanya itu kenapa diberi warna biru itu? Warna biru itu melambangkan keyakinan, keseriusan, dan kepercayaan gitu. Wah, kita nih UKM nih, kita di universitas terbuka loh. Apa yakin nih bisa aktivitasnya bisa berjalan seperti mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain gitu. Nah, ya itu tadi kita masukkan simbol keyakinan di situ. Jadi kita harus tetap yakin kayak gitu, tetap yakin apa yang kita bangun hari ini, kita yakini besok akan jauh berjalan lebih besar kayak gitu, jauh lebih berkembang lebih besar. Nah, itu di bagian kanan. Terus di bagian bawah kiri itu ada shape berwarna kuning. Nah, itu kita jadikan warna kuning. Itu simbolnya melambangkan kegembiraan, optimis, progresif, dan kreatif. Nah, jadi kita di OKM ini harus bisa kreatif kayak gitu. Seperti sekarang itu loh. Nah, entah bekerja, entah mengajar, entah nggak melakukan aktivitas apapun, kita harus tetap kreatif kayak gitu, tetap melaksanakan kreativitas kita sendiri. Nah, di OKM ini kita salurkan itu semua, kita tampung itu semua. Nanti kreativitas dari mahasiswa itu nanti kita kembangkan lagi, seperti ikut lomba-lomba tadi kita sampaikan ke Pak Sucipto, sampaikan kepada Bu Suparti kayak gitu, supaya lebih dikembangkan. Ini kayak tadi kan nggak salahnya kalau ikut lomba kan kita juga dapat ini gitu, hasil dari prestasi kita. Jadi ayolah teman-teman kayak gitu, jangan malu untuk berkreativitas dengan segala keterbatasannya. Yakin saja semua ya ada ininya, ya kita itu punya waktu. Waktu itu enggak semuanya itu kan kita harus dibatasi oleh kerjaan kayak gitu. Kita punya seling waktu, kita gunakan nih seling waktu kayak gitu untuk mengisi aktivitas kita. Ya mungkin itu sih dari logo KM kayak gitu. Itu di komen sama Pak Dwi. Ya.
Bu Direktur sudah membuka hati dan memberi supportnya. Diharapkan teman-teman mahasiswa dapat memanfaatkan agar dapat nilai plus setelah lulus UT. Kemudian, Bu Direktur ditunggu aktivitas positifnya untuk bina prestasi mahasiswa sehingga menghasilkan life skill yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, sudah jelas ya. Jadi kalau selama ini kan dari saya, nah itu sudah dari Bu Direktur langsung sama Pak Dwi. Karena Pak kemahasiswaan kan di bawah di ini di bidangnya Pak Dwi. Tinggal teman-teman monggo. Dan tadi itu ada juga, tapi sudah dibales sama Mas L. Ya, bagaimana cara daftar UKM Kak dan apa saja? Tolong itu di ini ya teman-teman. Dan harapan saya secara pribadi maupun itu teman-teman bisa berlanjut nanti ya, karena ini sudah mendekati waktu ya Mas Saiful. Jadi nanti kita bisa mengagendakan kegiatan-kegiatan. Kita fokus aja, misalnya nanti fokus ke kewirausahaan sama ke kepemimpinan. Kan enak mumpung sekarang kan enak lagi pandemi, jadi kegiatannya kita melakukan secara online gitu aja. Wow. Jadi untuk yang mau tahu bagaimana cara daftar UKM Surabaya, kan itu di player kita ada info nomornya, nanti bisa dihubungin itu info nomornya. Jadi langsung hubungin aja atau enggak di DM di Instagram kita sendiri. Baik. Katanya Bu Direktur sendiri tidak harus terorganisasikan, tapi harus koordinasikan. Baik. Ya mungkin ini kan sudah nggak terasa ya, udah 1 jam ya. Memang nggak terasa kalau ngobrol itu. Mencapai ujung acara. Betul. Ada baiknya kan kita di penghujung acara ini kita berdoa bersama-sama kayak gitu untuk sahabat-sahabat kita, terutama yang sedang terkena bencana alam di luar daerah itu loh. Sama yang itu Mas Noval, tahu ya, yang kegiatan yang donasinya itu nanti diinfokan sekilas. Dan ini teman-teman, sebelum ke Mas Noval dan berdoa bersama, teman-teman mahasiswa dan sahabat UT dimanapun berada, baik yang sudah menjadi mahasiswa dan yang akan mendaftar, bahwa pendaftaran di UT Surabaya itu sekarang sudah bisa dilakukan secara online melalui laman sia.ut.ac.id. Dan pendaftaran itu masih dibuka sampai tanggal 10 kalau tidak salah, 10 Februari, karena kemarin ada pengunduran begitu. Silakan seluruh sahabat UT Surabaya dimanapun berada, diambil kesempatan dengan baik, terutama di masa pandemi ini. Tidak perlu ke luar rumah, bisa dilakukan secara online. Dan kalau ada info pertanyaan terkait dengan pendaftaran, bisa langsung menghubungi telepon atau cek website surabaya.ut.ac.id. Terima kasih. Dilanjut Mas Noval. Ya, ini sebelum berakhir kan kita juga ada melakukan penggalangan dana buat teman-teman kita yang lagi terdampak bencana alam kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin berkenan untuk menyisihkan sedikit rezekinya, untuk teman-teman mungkin bisa lihat di IG-nya UKM UT Surabaya gitu, atau di IG-nya UT Surabaya kayak gitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru nih yang mau mendaftar online, itu seperti yang disampaikan Pak Sucipto tadi, bisa membuka di website Surabaya UT.ac.id. Dan untuk pendaftarannya sendiri nanti akan diarahkan melalui sia.ut.ac.id kayak gitu. Itu bisa pendaftaran lewat online. Atau kalau memang langsung mau mendaftar secara langsung, mau bertanya-tanya secara langsung, silahkan datangi UPBJJ unit-unit terdekat di daerah teman-teman semua kayak gitu. Ya sebelum
kita akhiri semua acara ini. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga teman-teman di daerah-daerah yang sedang terdampak bencana, semoga diberi ketabahan, diberi kekuatan, dan semoga dapat berakhir kayak gitu dengan adanya bencana ini. Kan di tahun baru ini kita juga tidak menyangka-nyangka kayak gitu, tidak menyangka-nyangka bencana terjadi bertubi-tubi kayak gitu. Terutama kan saya kan sebenarnya bukan asli Surabaya gitu, saya orang Banjarmasin, sedikit sedih kayak gitu. Aduh, dengan adanya ini, ya mungkin ya kita mulai berdoa ya dengan kepercayaan masing-masing, dengan doa masing-masing kita gitu. Kita berdoa bersama, mungkin bisa dimulai. Berdoa bersama, mulai. Ya, itu saja dari saya. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Saiful. Terima kasih kepada Pak Sucipto dan terima kasih kepada Mas Said. Acara hari ini sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah bergabung, terima kasih kepada Pak Dwi, terima kasih kepada Pak Suparti selaku Direktur Surabaya yang sudah bergabung. Marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman ini yang sudah ikut berpartisipasi, ikut live streaming hari ini. Agendakan lagi ya. Ya, siap Pak.